From Priuk. From Priuk to Paris. Cakep. Lanjutin. Cakep. From Priuk to Paris. Lanjutin. Pokoknya semua dibikin menangis. Asik. Gelo. Hati-hati nih, hati-hati. Karena tim Vitality kali ini mereka sudah bersiap untuk game pertamanya. Ingat teman-teman, Best of Three Series Expanding Rivers. Mereka akan beradu. Kalau kita ngelihat metanya sekarang juga dengan shifting meta yang terjadi. Priority pick Matilda apalagi di tangan Vivian sudah banyak yang gak heran juga. Itu salah satu hero signature dan Matilda untuk match game pertama ini apakah akan begitu mahal? Mengingat tadi di match sebelumnya juga terlihat kayaknya harganya makin naik nih. Iya, permintaan udah mulai naik ya. Karena memang dengan patch yang sekarang juga Matilda jadi lebih fleksibel, bisa main sama tank jungle, bisa main sama fighter jungle. Tapi yang kita lihat kan akhir-akhir ini untuk Vivian lebih ke hero-hero yang make up play ya, kayak Chow, Badang. Romer-romernya udah mulai ada pergeseran ya. Karena emang kalau dari yang kita lihat kemarin kan mungkin healer up, tapi karena ada faktor dari tank jungle yang emang bener-bener lagi buff banget nih. Nah sekarang lagi ada di tengah-tengah nih, di antara kayak dibilang tank jungle-nya bagus, masih kepake buat team fight. Tapi dibilang asasinya jelek juga enggak, karena asasinya bisa banget main. Jadi tergantung gimana mereka mau memainkan seperti apa aja ya. Betul. Tapi mengingat lawan dari tim Vitality belum banyak data yang seharusnya mereka miliki, berbeda dengan tim Vitality yang kita udah seabrek gitu dengan histori mereka. Kira-kira bagaimana nih? Mereka akan melakukan pendekatan seperti apa sih, Be? Mungkin lebih main yang nyaman dulu Bu deh kalau kita ngomongin match pertama ya, match pembuka ya. Jadi kayaknya mungkin mereka yang nggak terlalu eksplosif juga. Kalau ngomongin draft ya mungkin draftnya agak sedikit ngikutin yang sekarang lagi on paper aja. Tapi kalau ngomongin gameplay baru boleh eksplosif nggak apa-apa sih. Draftnya jangan dulu. Karena waktu itu di tahun 2024 pas mereka juga mengalami kekalahan itu mereka menunjukkan banyak banget draft-draft yang eksplosif dari awal. Mencoba-coba. Iya, coba-cobanya banyak sampai grand final pun mereka sempat nyobain Ruby mid lane kan dan gak works. Makanya kayak ya jadi mainnya yang on paper dulu aja. On paper dengan Sushin first pick dari tim MIBR loss. Langsung dijawab ternyata. Wah, Ya ini kan Atlas Cloud kan. power pick Cloud. Aku lihat kayak Cloud kalau udah di tangan Chelsea susah banget dipegangin, jujur. Lincah banget timing masuknya, farmingnya. Jangan sampai lepas pandangan nih dari MIBR. Satu Cloud ini. Kalau ngelihat dengan historinya yang tadi Al juga udah bilang, mungkin menjadi top hero dari Chell juga, dari Cloud. Lalu bagaimana nih? Apakah tinggal dilengkapin aja dari teman-temannya? Atau ini ada bahayanya juga nih? Karena masih banyak banget hero terbuka juga untuk MIBR. Untuk nutup Cloud-nya? Yang nutup Cloud paling bukan nutup sih, tapi minimal bisa ngedamage itu kan Valentina. Tapi masalahnya MIBR juga udah nunjukin di awal game. Jadi kayaknya Valentina bakal kita delete dari option tersebut. Mereka kasih Alice di sini ternyata buat ngegangguin sedikit juga, buat ngebadanin juga bisa. Karena Cloud ini di mid game kalau misalkan dia belum jadi item yang proper, dia bakal susah banget nih buat menangin adu pok sama Alice ketika Alice-nya zoningnya dalam keadaan yang sehat gitu loh. Dalam HP-nya yang benar-benar lagi full. Tempelin terus sama Alice-nya. Tapi dengan adanya carry, ini akan menjadi gold lane Cloud versus carry. Gimana? Ya ini sebenarnya matchup yang udah sering banget kita lihat ya semenjak bot laner ini udah banyak menggunakan emblem fighter. Buat strong di laning, mandiri juga. Tetap dengan hero-hero Trinity yang nantinya bisa jadi tank killer ya. Ya yang penting Purify sih. Purify. Karena udah ketahuan ya lawannya Atlas, Gwyn lagi kan. Ini double CC yang mematikan sebenarnya dari Vitality. Mereka ingin bermain combo juga. Fataling sama Valtryek Wayam ini kan simple combo. Tapi emang lumayan makan cost banget ya untuk cooldown reduction ya. Jadi makanya dengan adanya dua pick ini kayaknya harus main Symphony of Skill saja. Nggak boleh yang kayak barengan timingnya ya kan. Karena takutnya Purify ini bakal mengacaukan combo yang udah disiapkan. Wah kalau sadar nih dari MIBR mereka bisa ban Arlott juga gak sih nih? Buat ya karena
Fumeko kan tipikal EXP yang agresif banget juga ya. Dari kemarin kita ngeliat di qualifier pakai Yuzong. Dan ini juga kan sangat-sangat bisa membuka kombinasi efek sisi. Yuzong Arlot boleh sih pokoknya dua-duanya. Ini opsi yang bagus banget yang dibawakan. Nge-ban Belerik dan juga Matilda. Bentar, ini Coach Cassius ini emang akhir-akhir ini lebih tepatnya lumayan sering nge-rank sama aku juga Bude. Oh ya? Ya, partian aku juga. Jadi Ini bisikanmu, Be? enggak, emang dia juga ngerasain banget kalau Belerik ini adalah hero yang menyebalkan. Oke. Dan emang kita udah sempat lihat juga karena di match pertama Falcons Vega membawakan Belerik. Iya benar. Ya, dan itu merupakan salah satu yang mungkin ngambil referensi dari rank games juga karena emang buat hero-hero masuk tuh Belerik bakal mudah banget nangkapnya Bude. Oke, dan langsung dieliminasi aja daripada menjadi masalah nantinya. Benar. Ditambah Matilda juga, ini emang dua hero ini ya Be yang lagi trending topik ya? Jadi trending topik ini antara emang bandnya yang ngikutin paper tadi yang kita obrolin Bude. Itu emang band trauma aja sih. Oh. Band trauma kayak pernah gitu kan di Scream mungkin ketemu Belerik yang menyusahkan dan mengacaukan cara bermain mereka. Makanya mereka tutup di sini. Kalau Matilda sih udah jelas ya karena MIBR masih butuh hero-hero Purify itu yang pertama. Dan yang kedua juga MIBR masih belum nunjukin jungler mereka karena bisa ke tank juga kan. Kalau ada Matilda lebih banyak optionnya. Ya, tapi menarik di mana MIBR mereka membuang 3 hero mid lane dari Sini. slot terakhirnya. Nah, dengan menyisakan satu Lilia yang diambil oleh tim Vitality, apakah ini hero memang kepepet apa sebenarnya bagus banget nih di sini? Untuk Lilia lebih mau coba main agresif kali ya. Untuk di early-nya juga. Ya, menang laning ya. Menang laning. Ya, memang sebenarnya kalau aku ngeliat dari tim Vitality juga ini satu core-nya ada di Cini. Dan pick-nya biasanya bawah di belakangan. Terakhir-terakhir. Di terakhir-terakhir karena pool hero-nya luas banget. Kemarin sempat pakai Gusion, mid. Sempat ada juga muncul. Oke, banyak komplit. Masih nungguin satu, tapi 5 hero dari MIBR udah muncul semua. Gimana kalian melihat kombinasi yang diberikan oleh MIBR ini? Jujur single apa ya bisa dibilang single combo sih. Jadi kayak lumayan ngandelin Grok atau Alice. Kalau salah satu dari mereka miss the shot ini tugasnya lumayan berat buat Zuxin dan Suyo-nya ya buat main eksekusinya. Tapi kalau ngomongin konsep jelas banget ini late game-nya bakal meledak sekali dengan adanya Kari. Dan pick lapu-lapu ini adalah salah satu yang mungkin pengen bisa buat menangin Pok juga. Ketika kita ngomongin cooldown reduction ini kan Grok sama Alice kan cooldown reduction agak lama ya. Sementara lapu-lapu bisa oke lah untuk diadu dengan cooldown yang ada. Well, 10 hero sudah mereka ambil dan menjadi pilihan terakhir mereka. Semuanya akan dibuktikan di line of down game pertama. Waduh, Bude sendiri sih udah pede banget nih yang kanan nih. Gimana nih? Para caster langsung aja kita lemparkan. Thank you. Dan ya, ini dia untuk draft yang udah kita lihat. Lapu-lapu juga mungkin bisa biar ada yang lompat ke backline-nya juga gak sih? Ya opsi-opsi ini sih, opsi-opsi yang bisa buat gangguin Karinya juga ya. Dan nanti juga option untuk itemnya bakal banyak banget. Dan langsung saja kita menuju ke match ketiga untuk hari yang pertama kita. Nah, di MWI at EWC. Ini juga merupakan salah satu match yang cukup penting untuk di babak dari grup B. Karena kita belum melihat sama sekali nih untuk bagaimana kiprah dari tim-tim yang ada di grup B. Betul, karena perlu diingat ya untuk di group stage ini jangan sampai mengalami kekalahan 2 kali. Karena sudah pasti akan tereliminasi ya atau ya tidak akan bisa menuju ke babak playoff nantinya. Ya, opsinya cuma menang 2 atau kalah 2 ya. Atau kalah 1 menang 2. Nah itu. Turun di lower. Itu turun lower. Nah ini loh agresivitas yang sangat-sangat bisa diperlihatkan juga oleh Cini. Tapi udah mulai dibalasin lagi dengan Ayala Lalen. Tidak ada mana harus mundur lagi. Dan ternyata Cini pakai sprint. Ya ini udah banyak contoh juga ya kalau kita ngomongin Lilia sprint. Itu emang buat langsung gangguin backline. Mungkin juga pengen menangin jarak dari Zuxinnya juga. Karena Zuxin kemarin sempat kena nerf. Skill keduanya. Dimana kita tahu sendiri Lantern Flare adalah salah satu core skills yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Dan ketika jaraknya pun di nerf ya udah pasti bakal berdampak. Pertama buat MIBR loss ketika emang mereka yang langsung first pick Zuxin walaupun udah kena nerf. Tapi tetap ya mau berapa kali kena nerf tetap masuk ke pick Orben. Yap, wajar ya. Ini hero team play banget soalnya emang. Karena cocok banget untuk bermain hero-hero yang benar-benar bisa ngasih umpan lambung gitu. Terutama untuk mid-laner yang emang aktif untuk menemukan option atau ganking. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari
Hayop ini bagus banget dari pattern ya. Karena ternyata dia udah bisa mengamankan lebih banyak EXP dibandingkan dengan Vival. Walaupun bisa dibilang Vival menukarkannya dengan kompensasi dari Scavenger EXP yang akan diberikan ke Fumieko. Oke, tapi tetap dapat juga dari Little Wonder sih tadi ya, pattern yang dinotis sama Bang Kabe juga kan. Ngebuat ya by level kali ini untuk Hayop bisa lebih agresif kah untuk sekarang? Karena Turtle sudah muncul. Setup coba untuk dilakukan oleh tim Vitality. Ray masih belum ada level 4 ya untuk kedua belah roamernya juga. Benar-benar di zoning out oleh Fumieko dan harusnya ini tidak akan ada kontes paksa yang ingin dilakukan oleh MIBR. Tapi Vivian, perfect match, mencoba untuk langsung saja menuju ke arah seorang Hayop. Tertangkap sudah dan first blood diamankan oleh Fumieko. Tapi turnover ini yang langsung connect menuju ke arah 3 orang. Lalu bakal langsung mengejar ke arah seorang Vival. Tapi tim fighter terpecah belah, Ray-nya dipegangin. Dan bahkan Vivalnya pun menjadi pertukaran nyawa dan Ray masih selamat dengan HP yang sangat-sangat low. Vivian mencoba untuk kabur dengan perfect match yang dimiliki 1 untuk 1 dan turtle-nya belum diambil oleh siapapun. Emang harus disengage ya. Ternyata itu bukan tempat yang bagus untuk melanjutkan team fight. Pertukarannya cukup merugi karena Vival yang di trade. Walaupun Hayop juga harus hilang, tapi kita barusan melihat sedikit saja kerugian yang mungkin bisa di trade sebenarnya. 2 tukar 1 dari Ray yang harusnya udah dapetin point kill tapi ternyata tidak jadi. Sehingga harus di reset terlebih dahulu dan buat sekarang kalau kita lihat dari apa yang terjadi sedang pause juga. Keadaan masih satu sama, masih belum terlalu banyak yang mendapatkan trade yang lagi-lagi. Karena emang baru jungler tukar jungler, terus juga ya mereka juga lebih memilih untuk reset. Mereka nggak ada yang mau melakukan gerakan tambahan. Alhasil kita harus tunggu dulu nih. Siapa yang nanti gerakannya bakal lebih diuntungkan atau dirugikan. Tapi kayak aku rasanya ya buat MIBR mereka bener-bener butuh banget perfect timing gitu loh. Karena kan ibaratnya hero-heronya Team Vitality itu nempel semua kan. Ada Lilia, Cloud juga kan tipikal yang masuk gitu, bukan hero range yang jauh. Itu kalau misalkan Throne of Ruin kayak tadi sih meresahkan. Ya bahaya banget. Seperti yang kita bilang juga bahwa walaupun nanti Cloud-nya akan ada di tengah-tengah team fight, tapi Alice ini adalah salah satu yang bisa banget untuk mengganggu gerakan Cloud. Sekali lagi Blazing Duet dengan ada Turn of Ruin dan efek Immobilize juga. Ini bener-bener seperti yang mungkin udah sempat disinggung juga sama Bude ya, kayak ini kalau ngomongin soal bagaimana gapnya sekarang emang udah bener-bener lebih kelihatan. Aul juga tadi sempat mention kayak jangan-jangan di match pertama, match pembuka ini terutama buat yang masih di upper ya, terutama untuk di grup A dan di grup B, ini emang lagi tes limit aja semuanya. Cek ombak. Iya, cek ombak kayak ternyata udah pada improve semua ya. Tapi semuanya improve sih, bahkan yang di Indo pun semuanya improve menurutku. Bagus Bagus kan? Bagus banget. Iya, seperti yang kita tahu ya bahwa tim yang ada di level tertinggi pun pasti bakal ikutan naik. Kalau misalkan yang di bawahnya juga ya naik-naik juga. Oke. Karena tadi di fight sebelumnya ada pertukaran antar kedua belah jungler. Jadi Turtle 1 sampai di menit ketiga pun masih belum ada yang didapatkan. Sementara itu MIBR mencoba untuk memancing, tapi lihat perfect match dari Vivian yang kembali mengganggu. Ray mundur. Vikiari bakal coba untuk mencari lagi, tapi itu dia tectonic charge juga seorang Vival mencoba untuk maju dengan satu buah Field Requiem Retribution, tapi Jenny last hit yang membuat akhirnya Turtle pun jatuh ke tangan dari Team Vitality, tapi Team Fight tidak terpecah belah juga dengan sebuah fataling. Vivian mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Ada satu poin kill yang didapatkan oleh MIBR, tapi ditukar dengan Turtle yang didapatkan oleh Team Vitality. Dapetin satu trade ya akhirnya, udah mulai kelihatan. Dan wajar banget kalau goldnya lari ke MIBR loss. Karena terlihat dari poin kill yang didapatkan, lagi-lagi 2 poin ini diambil dari Vival. Junglernya udah pasti otomatis bakal sulit banget untuk lagi-lagi keep up dengan level. Dan Hayop yang nanti mungkin bakal lebih diuntungkan ya dari segi levelnya. Dari awal juga udah sempat kita singgung, dapetin pattern untuk Little Wanderer, dapetin satu monster jungle lebih banyak. Sehingga ya mau nggak mau Vival cuma bisa dapetin EXP untuk dapetin level yang sepadan. Ini dari team fight, bahkan dari Objective Turtle. Ini benar-benar nunggu Shell-nya juga buat jadi nggak sih sebagai yang menyambut nantinya untuk inisiasi dari Vivian ataupun Vival? Ya sambutan ya, karena targetnya udah pasti mungkin akan ada di Mikiari atau bahkan di Ray. Karena kalau kita lihat dari Tadinya dan juga dari Lalalan, dia menggunakan Purify, jadi susah banget nih untuk ditangkap dengan kehadiran dari Vival yang punya Spatial Migration. Berarti harus pilih salah satu nih, jangan over resource ya, kayak ambil dulu Fataling, trigger satu. Ya, atau Spatial Migration. Migration, tapi
Mungkin tungguin Queen Swings atau Winter boleh sih. Jadi kalau emang nanti di fight back, seenggaknya ada escape tools yang bisa dibawakan oleh Vival. Lo kan main Gwen juga bang. Lo tipe yang Gwen ketupat apa Gwen Impurage? Gwen ketupat. Gwen ketupat. Gwen ketupat. Karena Temporal Rain ini salah satu emblem yang emang bisa ngejawab juga ya. Kayak optionnya. Kalau misalkan emang nanti miss dari Spatial Migration. Dan kita harus dituntut untuk mundur 2 kali ya lebih tepatnya. Dengan penggunaan Spatial Migration di waktu yang sangat berdekatan. Fataling. Oke, Fataling mencoba menuju ke arah seorang Hayop dan itu dia kombinasi dengan Feltry Kwai yang membuat dari Hayop hilang di tangan dari Vival. Tapi Cini udah nggak punya lagi Black Shoes, mencoba untuk mundur tapi dengan adanya Blessing Duet dan Fumeko mendapatkan 1 poin kill lagi untuk tim Vitality. Lalala yang tidak akan dikasih jalan pulang karena Vival juga mengejar. Vivian masih punya flicker untuk mundur sehingga tidak ada pertukaran nyawa sama sekali yang bisa didapatkan oleh MIBR. Dari 2-1 menjadi 2-4, tim Vitality langsung menjawab di kontes Turtle. Dan ternyata target mereka bukan Turtle, tapi culik dulu siapapun yang bisa dimakan. Hayop ternyata yang menjadi korban pertama. Dan ini dia balasan dari 2 poin death. Yang dari awal Vival dapatkan, dia tukarkan dengan 2 poin kill. Dan bahkan ditambah lagi ada team fight participation dari Chell. 2 assist untuk Cloud di early game. Ini merupakan salah satu yang menurutku mungkin bakal ngebuat tim dari Vitality udah bisa dapetin gold dan juga item lebih cepat. Terbukti swing goldnya 1.300 tadi. Mungkin sorry to say untuk Ray. Kalau tadi mungkin ada wild charge atau tectonic charge yang lebih on point, fight-nya nggak bakal serugi tadi. 3-0 soalnya. Nggak ada pertukaran sama sekali untuk tim MIBR. Iya, benar-benar dimakan semuanya. Apalagi kan Feltry Kwai tadi nggak harus special migration dulu kan. Dia nge-follow up dari Fatalingnya aja. Tapi dengan 0-2-0 kali ini Hayop yang cukup berat ya keadaannya. Suyo yang kena angkat juga. Dengan Sky Pierce yang sekarang baru saja selesai. Sky Pierce ya. Nah loh, ini mulai diangkat lagi dengan Feltry Kwai dengan follow up lagi. Blessing Duet dan Vival. Killing spree didapatkan. Masih ada Black Shoes dari seorang Cini untuk mundur dulu. Tapi padinya di flicker. Fumiko coba untuk masuk, tapi Hayopnya sudah hadir kembali. Dibalaskan keadaannya dengan damage yang cukup besar dari padinya. Yang ngebuat dari Fumiko terpunish. Dengan aksi diving yang dilakukan sampai mengejar tadi ke arah seorang padinya. Wah ini kayaknya lumayan ada sedikit panas kayaknya ya. Pengejaran yang terjadi, Purify paksa, udah cukup mendapatkan keuntungan. Ini yang mungkin selalu aku mention dari awal, kayak ada 2 pengguna Purify, jadi mungkin harus bijak-bijak dalam penggunaan Fataling atau bahkan Spatial Migration ya. Kayak harus cari target dulu nih, siapa yang mau di-trigger, siapa yang nanti bakal dijadiin next target buat di all-in. Kayak contohnya Hayop tadi yang di all-in, atau bahkan mungkin ke Ray yang di all-in ketika emang dia backupnya lumayan jauh. Makanya nih, manajemen dari targeting yang harus dipilih sama tim Vitality dalam keadaan mereka unggul 3.000 ini sangat-sangat menentukan arah permainannya ke arah mana. Dan Winter Crown dari Vival udah langsung menjawab juga nih, kalau seandainya dia ada dalam posisi yang cukup merugikan, setidaknya dia tetap bisa memberikan efek frozen kepada dirinya sendiri dan dia tetap bisa memanggil teman-temannya untuk melakukan backup. Apalagi dalam keadaan menang seperti ini, lihat mapnya tidak disentuh oleh MIBR Lost. Mereka hanya membiarkan Lordnya diambil. Mereka bermain dengan setengah map Land of Dawn. Mereka bermain di atas untuk memberikan padinya ruang farming dengan bebas. Ya ini lost vision-nya juga ya. Lost vision juga, betul. Susah juga karena yang Ray lah yang dia harapkan untuk bisa bantu-bantu buka vision kan. Cuman Ray aja bisa dimakan. Wah, Ray emang bukan tipe yang harus open map ya. Iya, tapi mau siapa lagi yang diandelin? Mungkin bisa di Mikiari harusnya. Oke. Kalau menurutku ya balik lagi ya, option untuk saling backup aja sih. Dan sekarang perfect match hanya sebagai teori ancaman belaka memberikan Chell untuk bisa mendapatkan 1 winner turret. Tapi dengan Ether of Ruin memang connect kali ini masih ada 1 buah Winter dan bahkan rivalnya masih bisa selamat. Gagal untuk bisa didapatkan oleh MIBR. Hayop mencoba untuk mundur. Tertangkap sudah Hayop dengan damage dari Cini yang begitu besar walaupun Vivian menjadi pertukaran nyawa. Tapi ini bukan pertukaran yang adil untuk MIBR karena mereka juga harus menghadapi Lord yang sudah charge in ke dalam 1 buah inner middle turret. harus sambil defense ternyata MIBR. Mereka mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Sementara kalau kita lihat dari tim Vitality, mereka kayaknya bakal coba buat nge-trigger semua holy defense yang tersedia. Mid lane hancur, bottom lane hancur, top lane next. Dan sekarang Fumiko dia punya Queen Swings. Dia semakin lebih dalam tentunya, gak ada masalah untuk mengejar Padinia lagi.
Mungkin kalau kita ngomongin tadi di bagian top lane terlalu panas mungkin dari Fumieko mengejar ke arah Padinya, tapi buat sekarang beda ceritanya. Karena dia udah punya Queen Swings, dia juga udah punya satu Dreadnought yang mungkin minimal bisa menahan physical damage yang diberikan dari Padinya. Dan mungkin itu waktu yang bisa dicari ya, karena Purify-nya masih belum ready dari Padinya untuk Vivian atau bahkan Vival. Ketika mereka ingin melakukan trap bush di waktu mereka emang lagi unggul banget sekarang, 5.000 gold. Bahkan Chassis Pauldron sudah selesai dari Vival. Ini semua itemnya bener-bener udah ready banget buat team fight. Dan sementara itu kalau kita lihat dari Chini, next dia bakal ke Ice Queen One. Ini yang bakal menyulitkan Mikiari. Karena kalau kita lihat dari itemnya Mikiari, dia emang punya Oracle, dia emang punya Chassis Pauldron, tapi dia belum punya untuk Radiant Armor. Dia masih sangat-sangat cranky ketika bertemu dengan damage magic. Iya. Ya, kalau misalkan Ice Queen-nya jadi udah semakin sulit bergerak ya. Sulit bergerak, Iya. jalannya makin pelan. Belum lagi ada Frigid Breath ya dari Vivian. Pasif dari Atlas yang nanti akan memberikan efek frozen. Iya. Ya awet sih, karena kan frozen food. Iya awet bener. Itu biasa di showcase tuh ya. Benar, Beku di dalam biasa. dibekuin, diawetkan emang. Betul. Wah dibekuin. Dibekuin. Nih di Ice Queen One. Udah selesai juga untuk Chini. Makin berat dan udah mulai di freeze juga ternyata minionnya. Wah, aman kalau minion yang di freeze aman kok. Yang nggak aman? Kontrak. Ya, semoga nggak terjadi ya maksudnya. Jangan, Ya. jangan. Itulah ini Kakek sama Bang Kabi ini selalu bermain di ujung jurang. Loh, kita bermain di jurang. Betul. Nggak usah di ujung, di jurang kita. Fumieko? Oke, Vivian coba untuk masuk lagi, tapi lihat bagaimana Padinya yang harus tumbang tektonik yang mencoba berhasil keadaan, tapi lihat damage dari Chao begitu menyakitkan. Frederick Payam menjadi kombinasi yang begitu mengerikan, triple kill diamankan oleh Chini dan tidak perlu Lord. Tim Vitality kali ini bakal coba untuk fokus langsung menuju ke arah base yang dimiliki oleh MIBR dan Tim Vitality. Secured point di game